Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Beli saham kecil lalu tidur nyenyak, setahun kemudian harga naik 133%. Laba naik hampir 200%, BER 40%, dan PER hanya 7 kali. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin mau bahas saham kecil yang segmen bisnisnya jarang dilirik orang. Meski begitu, saat video dibuat, perusahaan mampu menghasilkan kinerja yang cemerlang. Harga saham naik 133% dalam satu tahun, laba naik hampir 200%, dan memiliki komposisi utang yang rendah. Perusahaan juga rutin bagi dividen setiap tahun, di mana sejak IPO mereka tidak pernah absen membagi dividen. Bagaimana detail laporan keuangan saham ini? Apakah ada hal-hal yang mengganjal? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. PSSI punya aset 161,23 juta dolar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 146,83 juta dolar. Artinya aset perusahaan naik 14,4 juta dolar atau 9,81% dalam satu tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 161,23 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 100,51 juta dolar. Artinya 62,34% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 7,52 juta dolar atau 6,96%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset 161,23 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 21,9 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 9,26 juta dolar atau 73,26%. Kedua, liabilitas. PSSI punya liabilitas 46,58 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 52,3 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan turun 5,72 juta dolar atau 10,94% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 46,58 juta dolar, perusahaan punya pinjaman bank jangka panjang sebanyak 13,56 juta dolar. Artinya, 29,11% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun di 9,5 juta dolar atau 41,20%. Selain pinjaman bank jangka panjang, ada juga utang usaha pihak ketiga. Dari total liabilitas 46,58 juta dolar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 8,11 juta dolar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 3,77 juta dolar atau 86,87%. Ketiga, ekuitas. PSSI punya ekuitas 114,21 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 94,53 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 19,68 juta dolar atau 20,82%. Nah, dari total ekuitas 114,21 juta dolar, perusahaan punya saldo laba tidak dicadangkan sebanyak 59,38 juta dolar. Artinya, 51,99% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 22,14 juta dolar atau 59,45%. Keempat, pendapatan. PSSI punya pendapatan 108,73 juta dolar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 68,35 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 40,38 juta dolar atau 59,08% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. PSSI punya biaya pokok penjualan sebanyak 73,83 juta dolar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 55,87 juta dolar.
Berarti biaya pokok naik 17,96 juta dolar atau 32,15% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. PSSI mampu menghasilkan laba sebanyak 25,01 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 8,43 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 16,58 juta dolar atau 196,68% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. PSSI punya ROE 21,90% dengan NPM 23,01%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 40,78%. Rasio keuangan PSSI terbilang bagus di tahun 2021. Perusahaan punya ROE dan NPM di atas 20%. Selain itu, rasio utang saham ini hanya 40%. Artinya, utang perusahaan tidak lebih dari setengah modalnya. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,04 kali dan PBV 1,54 kali. Saham PSSI punya valuasi yang cukup tanggung, tidak murah tapi belum juga premium. Hal itu karena laba perusahaan yang naik sebanyak 196% di tahun 2021. Tapi, apakah pencapaian laba ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Penurunan liabilitas disebabkan karena berkurangnya pinjaman bank jangka panjang. 3. Peningkatan ekuitas berasal dari kenaikan saldo laba. 4. Laba naik karena pendapatan yang meningkat sebanyak 40,38 juta dolar. Hal itu menyebabkan laba bisa naik sebanyak 16,58 juta dolar. 5. Rasio keuangan memuaskan dari sisi ROE, NPM, dan DER. 6. Valuasi PSSI tidak lagi bisa dikatakan murah, tapi belum juga terlalu mahal. Demikian analisa singkat saham PSSI berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit, dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang yang bijak disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Thank you.